Itu kata-kata bijak Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani. Bantulah orang fakir dengan kebahagiaan harta kalian. Jangan pernah menolak pengemis, padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya, baik sedikit maupun banyak. Raihlah kasih sayang Allah dengan pemberian kalian. Bersyukurlah kepada Allah yang telah membuat kalian mampu memberi. Jika pengemis adalah hadiah dari Allah, sementara kalian mampu memberinya, mengapa kalian menolak hadiah itu? Bohong kalau kalian mendengar nasihat dan menangis di hadapanku, tapi saat orang datang meminta uluran tangan, kalian malah membiarkannya. Itu menunjukkan bahwa tangisan kalian belum karena Allah. Apabila kebenaran keimananmu telah terbukti dan kamu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak dan perbuatan Allah dan dengan izin Allah juga, maka hendaklah kamu tetap bersabar dan ridho serta patuh kepadanya. Janganlah kamu melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Apabila perintahnya telah datang, maka dengarkanlah, perhatikanlah, bersegeralah melakukannya. Senantiasalah kamu bergerak dan jangan bersikap pasif terhadap takdir dan perbuatannya, tetapi pergunakanlah seluruh daya dan upayamu untuk melaksanakan perintahnya itu. Janganlah bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan dan jangan pula mencoba menghindarkan diri dari malapetaka. Keuntungan itu akan datang kepadamu jika memang sudah ditentukan oleh Allah untukmu, baik sengaja mencarinya maupun tidak. Malapetaka itu pun akan datang menimpamu jika memang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, baik kamu membencinya maupun mencoba menghindarkannya dengan doa dan salat, atau menghadapinya dengan penuh kesabaran karena hendak mencari keridhaan Allah. Tobatlah engkau dari riya dan nifak. Janganlah malu mengakui hal itu atas dirimu. Yang kuat di antara manusia mulai adalah mereka yang semula munafik. Oleh yang demikian itu, berkatalah sebagian ulama, tidak ada yang mengetahui hakikat ikhlas kecuali orang riya. Yang paling beruntung ialah mereka yang ikhlas mulai dari awal hingga akhirnya. Fikirlah bahwa di dunia ini, suatu yang kamu cintai tidak akan kekal selamanya. Tidak ada abadi, pasti fana. Jika hal ini telah benar-benar kamu sadari, tentu kamu tidak akan melupakannya walau sekejap pun. Namun, kebanyakan tidak ada manusia yang mengingatkan hal itu. Barang siapa telah merasakan, berarti telah mengetahuinya. Manusia yang demikian adalah termasuk salah satu dari mereka yang tidak tahan tinggal bersama makhluk. Malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah dengan mata hatimu, rendahkan dirimu di hadapannya, letakkan dirimu di bawah lintasan kekuasaannya. Bimbinglah jiwamu untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Raihlah sinar ketenangan dengan mengharungi segala cobaan dan rintangan. Jika semuanya telah benar-benar ada pada dirimu, maka karomah, keluhuran, dan surga Allah akan kamu dapati, baik di dunia maupun di akhirat. Kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah rasa bodoh terhadapnya. Taatlah kepadanya, jangan mendurhakainya. Ridholah atas ketentuan takdirnya, jangan kau ingkari. Kenalilah Al-Haq Azza wa Jalla melalui ciptaannya. Dialah Maha Pencipta, pemberi rizki, yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, yang qadim, yang abadi, dan yang bebas berbuat sesuai dengan kehendaknya. Orang mukmin mengawali dirinya dengan membangun batinnya, kemudian beri membangun lahirnya, sebagaimana orang yang membangun rumah
membelanjakan sejumlah uangnya untuk mengisi rumahnya itu sebelum pintunya terbuat rapi. Wahai kalian yang jahil, pada mulanya engkau haruslah bergaul dengan para syekh, membinasakan nafsu, kesenangan dan segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Engkau harus selalu menghadapi pintu rumahnya, yakni para syekh. Baru setelah itu, pisahkan dirimu dengan mereka. Bersilalah di persadamu sendirian, hanya bersama Allah Azza wa Jalla. Jika semuanya itu telah engkau capai, niscaya engkau jadi obat bagi makhluk, menjadi petunjuk yang menuntut mereka atas lain Allah Azza wa Jalla. Aku mengajak kamu menghadap ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Aku mengajak kamu ke ambang pintunya dan untuk taat kepadanya, bukan kepada dirimu. Orang munafik tidak mungkin mengajak makhluk ke hadapan Tuhan, melainkan mengajak menghadap kepada diri mereka. Mereka mencari penghormatan dan pengakuan serta tamak kepada hal-hal duniawi. Tukarkanlah pakaian syahwat, sombong, ujub, nifak, suka dipuji makhluk, senang disanjung, dan senang kepada pemberian segala daya dan kekuatan serta semangat untuk menukarkannya. Letakkanlah dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan tiada daya, kekuatan, dan tidak bersama apa-apa, juga dengan tanpa syirik dengan makhluk. Jika semuanya itu sudah kamu penuhi, tentu kamu akan temui kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpah kepadamu. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir dan mohon kemaafan. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran, sebab telah menetapkan bahagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu tidak diwujudkan, melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Jika dunia dan akhirat datang melayanmu dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah pikiran. Terimalah nasib dengan juhud, tidak dengan kebencian. Orang yang makan sambil menangis tidak sama dengan orang yang makan sambil ketawa dalam menerima segala ketentuannya. Senantiasalah hatimu dengan Allah Azza wa Jalla. Berserah dirilah atas keburukan nasib. Kamu makan sesuatu yang diberikan oleh tabib, dan sesuai dengan obatnya adalah lebih baik daripada makan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui asal-usulnya. Selama hatimu keras terhadap amanat, maka hilanglah rahmat darimu, dan hilang pula lah segala yang ada padamu. Hukum-hukum syariat itu amanat yang dibebankan kepadamu, sedangkan kamu meninggalkan dan mengkhianatinya. Tidak guna lagi jika amanat telah lenyap dari hatimu. Saudara, jika bicara, bicaralah dengan niat yang baik. Jika diam, diamlah dengan niat yang baik. Setiap orang yang tidak berniat dalam beramal, maka tiada berguna baginya amal yang ia kerjakannya itu. Amalnya sia-sia, baik engkau bicara atau diam. Kau tetap berdosa, sebab engkau tidak membenarkan niatmu. Diam dan bicara yang tidak mengikuti sunnah. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, kemudian baru orang lain. Anda harus memelihara nafsumu. Jangan kamu mengira kesalahan orang lain sebab
dirimu masih memerlukan pembaikan. Adakah Anda tahu bagaimana membersihkan orang lain? Bagaimana menonton orang lain? Padahal yang dapat memimpin manusia adalah orang-orang yang awas. Hanya peranan ulung yang dapat menyelamatkan orang lain yang tenggelam dalam lautan. Hanya orang yang mengetahui Allah yang dapat mengarahkan umat manusia ke arah jalannya. Tidaklah cakapan yang diperlukan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan perbuatan nyata. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang, maka barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya, sehingga terselamat dari kejahatannya. Hawa nafsu semuanya adalah keburukan dalam keburukan. Namun apabila telah terlatih dan menjadi tenang, berubahlah ia menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Di antara ciri orang yang arif billah azza wa jalla adalah ia selalu sabar menerima berbagai malapetaka dan rela terhadap semua qada dan ketentuan-ketentuan takdirnya dalam segala ihwalnya, baik berkenaan dengan pribadinya, ahlinya, dan semua makhluk sesamanya. Kuasailah nafsumu, kalau tidak maka ia akan menguasaimu. Nafsu selalu mengajak kejahatan dalam soal dunia dan akhirat. Jauhilah orang-orang yang menjauhkan kamu dari Allah Azza wa Jalla, seperti kamu menjauhi binatang buas. Berbuatlah sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang yang berbuat sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla itu akan beruntung. Barang siapa yang mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mencintainya. Dan barang siapa yang menghendaki Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menghendakinya. Dan barang siapa yang mengenali Allah Azza wa Jalla, berarti ia telah mengenal dirinya sendiri.